SPD. Sekarang muncul kalau tidak salah organisasi baru SMI, Serikat Mahasiswa Indonesia Faksi Kiri. Mereka pecah karena varian atau penafsiran terhadap Marxis. Kadang berdebat tentang kita perlu berjalan ala Trotsky atau menolak revolusi permanen Trotsky. Itu faksi Kiri. Ada juga SMPR ya, beberapa faksi Kiri. Ada FMN, Front Mahasiswa Nasional Faksi Kiri. Dari uraian sederhana tentang sejarah gerakan mahasiswa ini, saya harap kita mulai membedakan diri kita dengan mereka. Di luar kita ada organisasi faksi merah yang kadang tidak memiliki term-term keislaman dan tidak memiliki ketauhidan yang kuat. Saya dulu ingin masuk PRT, bahkan MND. Setelah berinteraksi ada yang tidak ketemu karena mereka spiritualitasnya lemah. Dan satu organisasi yang harus sahabat-sahabat tidak boleh ikut, bahkan kalau masuk surga bareng Anda lebih baik masuk neraka. Namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, lahir tahun 98 di Malang, lahir dari konsolidasi LBK. Kenapa saya katakan saya ekstrem itu? Salah satu organisasi yang memiliki identitas yang sangat kontras dengan kita pada aspek teologis. Yang saya katakan tadi akadnya dari Khawarij adalah kami secara institusi, secara ideologis, bahkan relasi partai ke atas dan afiliasi benang merah ide-idenya dengan HTI, dengan Ikhwanul Muslimin dan berbagai organisasi ketemu pada titik yang sama, purifikasi ajaran Islam, memurnikan ajaran Islam dan membid'ahkan semua tradisi amaliyah dan mereka tidak bermanfaat. Jangan murokak bermanfaat. Mereka sholat hanya dengan Al-Quran dan hadis tidak bisa, perlu tafsir, perlu kitab kuning yang menginterpretasi kitab-kitab ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya kalau mungkin pengurus sahabat mereka sudah mampu ya mengidentifikasi dirinya berbeda dengan organisasi lain. Saya khawatir Anda baru 2 tahun dan baru menjadi pengurus komisar, kalau tidak konsisten dalam pendampingan, tidak ada informasi pengetahuan yang jelas, sangat mungkin mereka akan lari dari gaji. Maka saya harapkan pengurus cabang memiliki program-program yang sistemik terhadap program-program kaderisasi terutama di Ibu. Dan saya kira UGM baru kali ini tergugah ketika ada UNU banyak di Indonesia. Kemudian ada SMP digodong dan digiring akademisi di UGM, karena saya sudah di UGM. Mereka baru bangun tidur hari ini bahwa di UGM menjadi sarangnya kami lagi. Dan saya terima kasih kepada sahabat-sahabat senior mengirim mereka menginisiasi UNU, dan sehingga akademisi-akademisi yang sebenarnya ideologis mereka tergugah untuk memiliki faksi, memiliki gerbong agar mereka merapat dan memiliki visi ideologis. Dan saya ucapkan selamat sahabat-sahabat masuk di UNU ya. Yang kedua sahabat-sahabat, yang kedua saya sampaikan kepada kalian agar kita memiliki identitas yang jelas. PMI lahir dari sejarah yang panjang, memiliki term ideologi, memiliki basis dan memiliki identitas. Dalam peta sejarah gerakan Islam, paling tidak ada 4 hal yang kita berada di mana. Pertama, ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya tradisionalis. Kelompok ini mengusung ide-ide Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam sinkretik, perkawinan antara nilai-nilai Islam dengan tradisi. Bahkan komunitas ini menolak Indonesia menjadi negara Islam dan harus berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila identik dan memiliki sinergi dengan Islam. Siapa mereka? Nahdlatul Ulama. Bahkan tahun 36 NU menolak, Muktamar di Banjarmasin menolak Indonesia menjadi negara Islam. Apa argumentasinya? Indonesia terdiri dari multi ras, multi etnis, multi religius, multi bahasa. Tidak mungkin disatukan dengan ide keislaman saja. Maka spirit NU sama dengan spirit TNI, menjaga pluralitas dengan basis ideologi keagamaan Aswada dan ideologi kebangsaan yaitu Pancasila. Dan kita berada pada ruang ini yang pertama. Aliran yang kedua yang sangat mendorong arus formasi sosial politik Indonesia yaitu Islam modernis. Islam yang kadang mengusung purifikasi,
tapi tidak terlalu kental. Islam yang mendorong berdirinya kampus-kampus nasional dan mencoba mengambil posisi segmentasi gerakan sosial dan ruang-ruang sosial strategis, kesehatan, kedokteran, kebijakan, pendidikan. Siapa yang organisasi yang mewakili ini? Muhammadiyah. Secara institusi Al-Irsad, Al-Azhar barangkali sama. Mereka masih tahu hormat bendera Pancasila dan mengambil Pancasila sebagai ide-ide kebangsaan. Dan organisasi ini masih menjadi kawan kita. Ada alasan ketiga sahabat, namanya aliran fundamentalis, aliran revivalis, organisasi yang secara individu, secara kemahasiswaan, secara partai, bahkan masuk pada struktur kekuasaan. Dan kita lihat sekarang mereka memblok salah satu calon presiden. Organisasi ini ciri dasarnya dalam purifikasi ajaran Islam, menolak tradisi, menolak Pancasila. Siapa mereka? Bisa dikatakan kami, saya sebutkan HTI yang sekarang tidak dibubarkan dan masih inkrah. Mereka adalah musuh dan rival ideologi. Semakin tumbuh dan berkembang mereka besar pemikiran dan organisasinya, maka akan semakin kolek Indonesia. Dan siapa yang menandingi mereka di gerakan mahasiswa? PNI. Dan sahabat-sahabat, kami berdiri tahun 98, ada 2 kota yang menjadi target kami berdiri, di Solo dan di Jogja. Dan saya merasakan betul karena saya di Tarbiah, Fakultas Tadris waktu itu menjadi saintek, adalah struktur kemahasiswaan pertama yang direbut oleh kami di IAIN. Sekarang saintek memiliki beban ideologis untuk melawan kami di UIN Yogyakarta ini. Yang keempat adalah yang transformatif. Mungkin orang-orang NU yang mensinergikan Islam dan gerakan sosial. Biasanya mensinergikan kerangka analisis Marxis dengan Islam, kiri Islam lebih kebebasan, mensinergikan gerakan Islam dan gerakan sosial. Ini paling tidak juga sudah mengidentifikasi di mana posisi kita dan apa perbedaan kita, sahabat-sahabat sekalian. Satu lagi yang saya tambahkan, sahabat, saya ambil sari-sari penting agar secara rasional, terutama PMI yang ada di UNU ini mampu mengidentifikasi diri kita dan siapa kedua diri kita. Paling tidak ada 3 tantangan demokrasi. Saya sangkut pautkan dengan keadaan sekarang. Tugas sekarang Anda adalah mendorong demokrasi. Sekarang demokrasi kita oligarkis di mana-mana. Walaupun negara sangat kuat, Jokowi, regulasi masih dikuasai oleh korporasi. Demokrasi masih oligarkis, perselingkuhan elit politik dan pemegang kapital. Eksploitasi tidak bisa ditahan. Freeport sudah diakuisisi 51%, petrol sudah dibubarkan, tapi masih ada 7 gunung yang sedang dalam eksplorasi dan sedang eksploitasi. Gunung Selamat. Kita lihat di sepanjang pesisir selatan, eksplorasi dan tanpa reklamasi, eksploitasi emas hitam, biji besi, masih disarankan rakyat dan berbagai fenomena korporasi nasional. Maka bagaimana mahasiswa ke depan? Jangka panjang adalah membuka keran demokrasi nasional. Yang kedua adalah generasi milenial. Saya katakan generasi milenial tidak hanya generasi yang harus menguasai teknologi, tapi generasi yang harus berdiri dan tangguh pada zamannya. Kalau kita tidak pakai gadget ya, maka mengakses intelektual pasti dengan buku. Anda mengakses intelektual banyak sumber informasi dan tidak hanya klik dan share. Harus memiliki kecerdasan literasi, harus memiliki profesionalitas akademik. Dan alhamdulillah, sebenarnya PMI terjawab oleh NU. Saya pernah hadir di PMI periodenya Amin, menulis 200 kampus yang dikuasai oleh kami. Dan PMI ingin merebut kampus mainstream nasional umum dan Islam. Sampai sekarang UNES, Brawijaya, Airlangga, UGM, UNY, ITB, UPI, UI masih dikuasai oleh Indonesia kita. Dan NU menjawab dengan mendirikan UNU dengan fakultas eksak. Dan saya mengingatkan kepada Anda, karena ke depan kalau Anda bertahan 10-20 tahun yang datang, ruang struktur kekuasaan PMI dalam perspektif kepemimpinan diasporanya akan lebih dari sekedar menang dari sahabat-sahabat, karena menguasai teknologi. Dan karena saya diskusi di ISNU juga, itu bagian dari strategi UNU, tidak mendirikan Islamic Studies,
Karena apa? 10-20 tahun yang datang, PMI akan menjawab tantangan zaman dengan penguasaan teknologi. Maka selamat sekali lagi pada kader-kaderku, semoga bertahan selama ini. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, tantangan Anda. Apakah gerakan mahasiswa itu selalu terfragmentasi ya? Apalagi UIN ini tidak pernah terselesaikan sektarianisme dan fragmentasi antara ini. Sahabat-sahabat sekalian, fragmentasi juga terjadi di PMI secara nasional. Kongres, konferensi yang terjadi pasca itu Pak, fragmentasi tanpa rekonsiliasi, perpecahan. Saya harapkan dimulai dari komisariat sendiri, tidak ada perpecahan antar individu. Dan tahukah sahabat-sahabat, nanti suatu saat ke depan Anda harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan golongan. Kita berlatih berdiri di atas PMI, nanti berdiri di atas DMI, berdiri di atas semua partai politik, dan berdiri di atas semua agama. Jadi pemimpin-pemimpin nasional. Itu yang kami harapkan, PMI dalam bahasa kepemimpinan. Mudah-mudahan dari komisariat itu lahir pemimpin-pemimpin nasional. Amin. Betul itu. Saya mengatakan ini dari hati yang paling dalam, karena saya sudah bertahan lebih dari 15 tahun di PMI dan beliau lebih dari 20 tahun. Dan saya menantang Anda untuk bertahan 10-20 tahun yang akan datang secara ideologis di PMI. Terakhir yang saya sampaikan sahabat-sahabat, untuk khususnya pengurus baru. Dan Anda adalah orang yang masih terlalu banyak penyakit, takut meninggalkan kuliah, organisasi dianggap mengganggu organisasi. Anda hidupnya masih terbebani dan harus mendapatkan uang dari orang tua. Situasi hedonistik di Yogyakarta, maka adalah bergaul. Tidak semua senior sehat, termasuk senior di semua rayon itu. Mungkin di cabang juga ya. Tidak semuanya otaknya sehat pendidikan, apalagi menurut pengetahuan. Saya serius memilih senior untuk mendidik saya, tapi saya kenal dengan semua senior. Lakukan itu adaptasi dengan lingkungan Jogja, dan jadikan kampus tidak satu-satunya ruang pengetahuan dan yang membesarkan diri Anda. Semua orang besar lahir dari organisasi. Ya, saya pikir, dan itu kesadaran ideologis dan kesadaran proses saya. Semua orang besar lahir dari organisasi, bukan lahir dari kampus dan dari ruang kuliah, lahir dari organisasi. Maka jangan sampai kuliah Anda mengganggu organisasi. Tapi ingat sahabat-sahabat, kalau Anda ingin menjadi ketum cabang, Anda IP-nya harus 3 karena Anda eksakta. Ya, jangan asal nasib 1, problem akademik. Banyak itu anak sok ideologi, suasananya tidak punya problem akademik, mentah semua. Dan mudah-mudahan Anda punya kesadaran itu. PMI paling tidak kuat sebagai closing statement dari saya. PMI kuat dalam 6 hal. Nanti kita diskusi di Mapel DKD dan seluruh ruang intelektual. Saya ingin hadir mendampingi sahabat-sahabat bersama Sofi sebagai ketua cabang. Ya, Sofi adalah kader terbaik dari Tarbiyah. Sorry ya, agak sektarian ya. Enggak, saya sudah melepas sektarianisme. Saya harus berdiri di atas semua rakyat. Ada 6 hal yang harus kalian kuatkan. Kerangka ideologi organisasi, kerangka paradigma organisasi, kerangka strategi organisasi, kerangka kaderisasi. Di sini harus ada Mawaba dan PKD bahkan, ya Mawaba PKD ya, SKG, SKK, dan seluruh mediasi non formal dan informal harus masif dan harus kuat. Anda harus bersaing dengan kampus-kampus lain untuk membesarkan dan menguatkan komisariat. Dimulai dari menyelesaikan diri sendiri sebagai orang yang tangguh dan kuat dalam berorganisasi. Kemudian PMI perlu memperkuat dalam perspektif organisasi dan kepemimpinan. Ideologi, paradigma, strategi gerakan, kaderisasi, kepemimpinan dan organisasi harus kuat di komisariat ini. Dan saya secara pribadi, secara ideologi siap untuk berinteraksi. Saya kira semua senior mau. Kita bekerjasama dengan pengurus cabang hari ini. Ada 7 komisariat dan akan menjadi kontestasi baru di PMI. Dan mudah-mudahan mampu berkontestasi dalam rivalitas politik dan ideologis dengan organisasi tunggal kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMI. Salam mahasiswa.
Ya, tepuk tangan lagi buat kedua materi kita. Ya, sangat menarik ya. Jadi yang saya tangkap dari materi kedua ini adalah bagaimana caranya PMII ini mempunyai sebuah identitas. Tentu identitas di sini bukan hanya sekedar jaket, dari sekedar jas, tapi mereka dari paradigma, dari intelektual, bahkan dari kepribadian yang bisa memberikan contoh pada organisasi lain. Terus dari mana kita mulainya? Tentu dari kita sendiri, dari rayon, dari komsat-komsat yang ada. Nah, ada 30 menit waktu tersisa buat sahabat-sahabat yang mungkin ingin berdiskusi ataupun bertanya kepada kedua materi. Dan untuk segmen pertama, saya buka 3 pertanyaan dulu. Monggo, bagi sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi. Ayo. Wah, kayaknya nih kurang literasi nih. Ya. Ya, 1. Mungkin dari cewek lagi. Masih 1, tinggal 2 lagi. Itu 2 ke belakang. Ya dari cewek sekarang bagian cewek 3. Ya. Ya. Ya, sebutkan nama dan pemasaran mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Nining Romawati dari Komisariat Manusia Jakarta. Saya akan bertanya, pentingkah Kopri itu ada di PMI? Sedangkan ya, pengalaman saya, kalau misalkan Kopri mengadakan suatu kegiatan itu pasti tidak ada PMI. Nah, ya, nah, pupuk di sini ada PMI sama Kopri, cowok cewek, sahabat-sahabati biar tahu gitu. Soalnya apa ya? Saya apa ya? Enggak nih. Kopri kalau mengadakan sesuatu itu pasti nggak ada kopranya, nggak ada cowoknya gitu loh. Sedangkan kayak misalkan Kopri itu kan ada SIG, SKK, SKKN. Nah, sedangkan kalau di SIG itu sendiri harusnya itu ada kopra biar tahu. Jadi sebenarnya kayak apa? Kopri itu perlu PK diulang. Terima kasih. Konyol, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Fahad Al-Azizi dari Komisariat IIP Anur. Pertanyaan saya lebih ke ingin mengenal lebih jauh tentang PMI ya, karena saya masih baru tahun di PMI. Pertanyaan saya, bagaimana sih dinamika perkembangan pemikiran PMI, dinamika perkembangan pemikiran serta pergerakan PMI dari masa ke masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana Islam Indonesia itu terus konsisten ya dalam di negara ini. Yang kedua adalah bagaimana syarat-syarat untuk kader PMI ke depan. Terus yang kedua adalah dari sahabat Rahmawati ya, dari Universitas Jakarta. Pertanyaannya adalah pentingkah Kopri itu ada di PMI? Terus untuk yang pertanyaan terakhir dari sahabat Bahan Al-Azizi ya, Bahan Azizi dari Yanor. Pertanyaannya adalah bagaimana dinamika pergerakan PMI dari masa ke masa. Mungkin untuk yang pertama kali pada Bapak Fadli. Islam dan politik
kontemporer di Indonesia, Islam digunakan sebagai alat mobilisasi. Ya. Itu patut kita refleksikan sejauh mana fungsi Islam ketika menjadi alat mobilisasi dan manfaatnya bagi organisasi-organisasi Islam, terutama bagi PMI. Untuk menjawab itu adalah kerangkanya satu, PMI tidak menggunakan Islam sebagai alat mobilisasi politik atau Islam untuk kepentingan politik. Tetapi bukan berarti PMI anti-Islam di dalam mengurus dan memperbaiki politik. Artinya kembali kepada yang saya katakan tadi, kalau PMI kerangkanya adalah menjadikan Islam sebagai al-musamma di dalam memperbaiki politik. Kalau pada hari ini Islam digunakan sebagai alat politik, mobilisasi dan yang lain-lain, kita harus merefleksikan dengan kuat bahwa masa sudah sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan, ketika para sarjana Islam dan santri sudah menjadi sarjana dan doktor, Islam masih menjadi alat yang digunakan untuk politik, tetapi tidak mampu menciptakan kekuatan yang besar sekali. Kekuatan yang besar itu bukan di dalam pengumpulan massa. Kekuatan yang besar itu kalau PMI itu punya gedung itu digunakan untuk menjadi basis kekuatan rakyat, mengelola rakyat, melakukan pendidikan, melakukan berbagai kegiatan, mengonsolidasikan masyarakat, basis ekonomi dan yang lain, itu di PMI saja. Secara umum umat Islam masih senang digunakan sebagai alat politik, tetapi di PMI itu sudah mulai berubah. Artinya apa? PMI memiliki kerangka yang tidak menggunakan Islam sebagai alat politik, dan karenanya PMI harus punya kekuatan dan punya keberanian untuk membuat langkah-langkah ke depan di dalam pendidikan, kebudayaan dan yang lain-lain. Dia mampu menciptakan menjadi satu kerangka kebudayaan di semua yang ada, di mana kader PMI ada. Yang kedua menjadi, makanya kalau tadi menjadi kerangka kebudayaan itu ya di advokasi migran ada kader PMI, di advokasi lembaga hukum ada kader PMI, di orang yang mengkoordinir pedagang-pedagang kecil ada kader PMI, di mana-mana semua tempat ada kader PMI, sehingga dengan adanya kader-kader itu menciptakan kerangka kebudayaan di masing-masing tempat, sehingga cara pandang PMI bisa mempengaruhi masyarakat. Jangan hanya sampai menjadi jago kandang saja, cara pandang kita hanya untuk kita. Tetapi bagaimana cara pandang kita mampu keluar, mampu keluar. Kalau kita sibuk ke dalam terus, yang berantem nanti Faizi sama Sofi nanti, atau yang ketua yang baru dengan sekretarisnya. Tapi bagaimana keluar gitu loh? Pertarungannya itu keluar. Tadi itu sudah dijelaskan soal bagaimana ada rival ideologis, ada rival organisasi, tapi pada saat yang sama juga harus kita pahami sama-sama menjadi Indonesia. Tapi pada saat sama-sama menjadi Indonesia, kita harus sadar bahwa kita punya rival-rival politik, rival ideologis dan yang lain. Di dalam kerangka selanjutnya, ketika aktivis-aktivis PMI terlibat di dalam politik, dia harus menciptakan, punya tujuan untuk bagaimana supaya agenda-agenda memperjuangkan Islam sebagai al-musamma tadi, keadilan dan ini juga harus bisa mewarnai undang-undang, mewarnai kebijakan-kebijakan politik, kebijakan publik dan seterusnya. Kalau ini tidak diperkuat oleh kader-kader PMI, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini PMI termasuk organisasi yang menyuplai bagaimana Islam bisa memperkuat Indonesia melalui bukan kerangka Islam dimobilisasi sebagai politik. Kenapa kita tidak menginginkan mobilisasi Islam sebagai politik? Karena apa? Islam sebagai nama organisasi atau Islam sebagai nama agama dimobilisasi. Karena apa? Ketika dia diorganisasi untuk kepentingan mobilisasi politik, dia akan berbentuk
benturan dan menjadikan orang lain itu musuh di dalam kerangka simbol itu, sehingga yang tidak memperjuangkan agenda demo dianggap bukan sebagai memperjuangkan umat Islam, yang tidak ikut demo berjilid-jilid dianggap tidak memperjuangkan dan membela ulama. Orang yang sudah ulama mencalonkan presiden dianggap bukan sebagai wakil dari ulama. Apakah ini mencerminkan Islam yang sesungguhnya, atau ini sebenarnya adalah pelumpuhan terhadap Islam? Saya yakin itu adalah pelumpuhan terhadap Islam. Oleh karena itu adanya PMI dan juga organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan lain-lain yang memperkuat Islam bukan kerangka sebagai mobilisasi politik patut diperkuat, dan PMI menjadi salah satu agent yang mensuplai generasi ke situ. Yang kedua, yang sekarang ini kan perannya di medsos, PMI ini harus menguasai ilmu sosial, tapi pada saat yang sama juga harus menguasai ilmu literatur kuno. Jangan hanya menguasai mode HP, tapi Anda tahu jenis-jenis HP, tapi Anda tidak tahu nama-nama kitab, gitu. Sekarang argumen dan perangnya itu ada di medsos. Kalau kita tidak mewarnai medsos, 20 tahun lagi pengetahuan agama masyarakat kita yang merujuk ke medsos itu akan diisi lalu dipelajari oleh orang-orang yang katakanlah tidak pernah belajar di pesantren, kemudian belajar di situ lalu mempelajari apa yang ada di medsos itu, paham keagamaannya sudah tidak sama dengan kita. Mereka sudah dikit-dikit Islam murni, dikit-dikit kalau orang bermadzhab itu berarti orang yang kolot dan lain-lain yang menstigmasi kelompok-kelompok tradisi. Oleh karena itu kalau setiap anak PMI punya kemampuan untuk melakukan agent of change di medsos itu, ya di YouTube dia harus berperan, dia harus menjadi YouTuber, Facebooker dan yang lain-lain. Kerangka apa yang kita gunakan? PMI ini kan menjadikan organisasi sebagai amal atau ladang dari amal. Kalau Anda berjihad di medsos itu adalah amal kebaikan, jihad. Maka jihad kita ada di medsos, bukan di Suriah, atau jihadnya di berjilid-jilid. Kalau Anda membuat website, membuat video-video pendek, membuat tulisan-tulisan yang memperkaya medsos. Kelebihan dari PMI karena dia tahu agama. Yang lain-lain itu enggak. Dia mengutip asal kutip. PMI itu punya kelebihan untuk mengutip Al-Quran, mengutip hadis, mengutip kitab, dan itu yang penting kemudian bisa dibaca oleh masyarakat. Kalau setiap anggota PMI saja dia setiap posting bermanfaat, dia akan memenuhi jarak Facebook atau jarak Instagram dan yang lain-lain. Tapi kalau setiap anak PMI yang jumlahnya ribuan itu angker merah, doke, diangker orang atas gitu loh. Artinya menguraturu. Jadi semua gerak kita itu adalah amal ibadah kita, Facebook dan semuanya. Tapi kalau hanya tidur ya nggak bermanfaat itu. Oleh karena itu ya harus diubah tradisi. Males itu harus diubah. Untuk menjadi intelektual yang nggak ada, intelektual kok lahir dari mimpi tidur itu nggak ada. Intelektual itu baca buku, bergelut dengan masyarakat, bergumul di kampus dan seterusnya. Yang kedua, yang terakhir aja nanti biar dijawab oleh Mas Nur Said Santoso. Yang kedua adalah soal korpri tadi ya. Korpri itu begini cara kita melihat, dan juga kor putra itu ya. PMI itu senang kor putra, benar, sampai betul itu. Kalau kita tidak memperhatikan nasib perempuan, maka PMI ada gagal. Karena risalah Islam di antara yang paling utama adalah bagaimana mengangkat derajat perempuan supaya dia berdaya di tengah situasi sosial yang pada saat itu ya sangat minim pemberdayaan. Pada saat itu untuk menggambarkan saja, perempuan pada saat itu pada zaman Nabi, seorang istrinya ayah kita bisa diwariskan kepada anak. Itu hanya untuk menggambarkan satu segi saja.
Yang lain-lain banyak sekali lalu dilarang oleh Islam. Orang yang sudah diistri oleh ayah kita nggak boleh diwarisi, kalau dulu boleh itu. Sekarang tidak boleh. Itu hanya untuk menggambarkan betapa perempuan tidak punya pilihan dan betapa perempuan mengalami nasib yang tidak bagus. Tetapi kemudian oleh Islam diperbaiki dengan terus-menerus. Oleh karena itu kalau ada kegiatan Pak Putra juga harus mendukung. Sebab ibarat langit dan bumi tidak akan tumbuh kalau tidak dapat air dari langit. Demikian pula PMI dan yang laki-laki itu harus seimbang, saling mendukung. Dia menjadi mitra, jangan saling mengalahkan atau saling memperebutkan jabatan, tapi dia menjadi mitra. Ketika kita sudah berpikir ini, itu sudah ibadah. Ya ibadah Anda sekarang ini waktu Anda mahasiswa ya masuk kampus mengurus PMI itu ibadah. Kalau Anda niatnya itu ibadah, itu amal kebaikan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa diskusi baik ketika Anda berkunjung ke rumah atau di tempat yang lain kita ketemu, biar yang lain dijawab oleh Mas Nur Santoso. Saya terima kasih bisa hadir di sini dan bertemu dengan Anda semua. Saya sekian saja, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya langsung mau pamit ke bawah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Masih berkenan mendengarkan jawaban? Terima kasih. Jawaban terakhir sekaligus closing ya. Sekaligus closing dari saya. Pertama, saya mengapresiasi pertanyaan dari perempuan ini. Orang pertama yang membaca Max Havelaar adalah karya terbaik yang ditulis oleh Daus Becker. Dan katanya perang, Max Havelaar adalah karya yang membunuh kolonialisme. Siapa perempuan Indonesia yang pertama baca buku itu? Kartini. Dan ternyata buku itu, ketika saya kemarin baru saja datang ke teman-teman di Banten, tolong saya antarkan ke Perpus Multatuli yang baru diresmikan tahun 2018 oleh bupatinya. Saya baca literatur sejarah di sana. Hampir semua pendiri bangsa kita membaca Max Havelaar. Dan ada dua orang yang sudah membaca, satu orang yang membaca buku itu, salah satunya perempuan adalah Kartini. Muhammad Hatta, Soekarno, Syahrir, Tan Malaka adalah pembaca-pembaca pertama dari buku Max Havelaar, buku yang harus Anda baca. Termasuk Prabudiana Tatuk yang menulis tetralogi perang 4 buku yang diterjemahkan hampir ke 30 bahasa asing. Saya sampaikan sejarahnya biar perempuan itu sadar akan posisi dirinya. Ya, banyak literatur yang jadi menurut saya kader yang biologis adalah kader yang memiliki narasi pengetahuan yang cukup. Jadi tidak hanya fanatis di PMI, tapi memiliki argumentasi ideologis kenapa dia berani, termasuk kader perempuan. Kemudian yang kedua, dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia, NU saat ini ya jarang disebutkan ya. Fatayat itu jarang disebutkan. Coba kita baca banyak literatur tentang sejarah kedua ini. Sejarah gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga perempuan di Indonesia. Saya juga hadir di SG, SKK, dan SKKN Kopri. Feminis tidak harus laki-laki, feminis bisa perempuan. Dan nampaknya perempuan di Indonesia adalah salah satu narasi besar kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Dan salah satunya adalah perempuan Nahdliyin. Dan ternyata kalau dilacak, saya punya naskah yang ditulis oleh Ketua Gerwani pertama, naskah asli.
menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang tergabung dalam Fatayah dan Muslimah, mereka berdiri di belakang perempuan untuk menyokong kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan kita bisa lihat perempuan Cut Nyadi yang meneruskan perjuangan suaminya. Kemudian Anda bisa baca surat-menyurat Kartini, seorang perempuan yang melawan kolonialisme. Satu perempuan. Jadi tanam paksa itu 10 tahun berjalan dari 1830 sampai 1840. 10 tahun berjalan merata sepanjang Jawa tanam paksa ada. Hanya satu pulau yang tidak bisa dijajah dan dikoloni. Mana? Pulau Bali. Di sana ada tokoh perempuan siapa? Ibu Sri Mulyani. Perempuan yang sangat ideologis melawan kolonialisme dan imperialisme. Mereka adalah orang-orang yang melepas bahwa dirinya sekedar hanya mengurusi ruang domestik. Di SPG dijelaskan itu. Orang yang mampu melawan konstruksi pengetahuan, konstruksi sosial bahwa dirinya harus pada ruang domestik. Mangan, masak, dan masak. Perempuan-perempuan yang secara ideologis mau berada di ruang publik. Tapi satu catatan saya, perkembangan wacana perempuan banyak perspektif. Ada feminis yang bahkan melegalisasi kawin sesama jenis, betul ya? Termasuk feminisme liberal yang dikembangkan di Inggris dan di Eropa. Ada feminisme marxis sosialis, feminisme yang sangat tentang gerakan sosial tapi tidak punya teologis. Dan ada aliran-aliran feminis yang jauh dari term-term agama. Di mana posisi feminis kita, perempuan, adalah perempuan yang mendorong kesadaran sensitif gender. Saya jauh pakai perspektif teori. Adalah perempuan PMI adalah perempuan yang memiliki perspektif sosial boleh, perspektif politik merebut struktur kekuasaan seperti Konfeder Parawansa, perempuan yang bisa masuk ruang-ruang publik tanpa menghilangkan kodrat. Anda bisa baca disertasi nasional tentang argumentasi gender dalam Al-Quran. Saya langsung selain bahasa literasi, saya ketemu dengan kader-kader perempuan. Sahabat sekarang sahabat Sekti, sebelumnya sahabat AI, sebelumnya kader dari Tarian, menjadi ketua Kopri nasional. Dulu yang membubarkan Kopri itu Jogja. Karena apa? Karena dianggap bias gender, perempuan perlu dikarantina menggunakan Kopri. Tapi sekarang sudah dihadirkan kembali. Ternyata perempuan lemah. Saya tafsir pertama, kenapa perempuan lemah? Karena konstruksi sosialnya sangat kuat. Anda keluar jam 10 malam dianggap ada stereotip negatif. Menikah tua, stereotipnya negatif. Dan perempuan juga tidak sadar dieksploitasi laki-laki. Ada violence terhadap perempuan, Anda diam saja. Sayang, gitu kan. Makan di warung Anda suruh bayar, pacaran Anda diputus, menikah Anda tidak boleh berorganisasi, itu kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dibatasi ruang sosialnya termasuk oleh pasangan hidup Anda. Maka jawaban terakhir tentang perempuan, bagaimana perempuan bertahan? Ini perspektif kita begitu. Dan betul perempuan yang eksis, biasanya perempuan yang memiliki sensitivitas gender dan melawan konstruksi sosial untuk masuk ke ruang publik. Coba Anda lihat, argumentasi tidak pernah terbantah. Perempuan yang punya kesadaran melawan konstruksi sosial. Tapi saya punya dua tesis perempuan bertahan. Pertama, perempuan yang berani menikah berumur. Biasanya selesai S2, selesai PKC, dan selesai DPD pasti berumur. Karena perempuan butuh waktu lebih banyak juga untuk berproses dan biasanya berhenti kalau sudah menikah. Anda butuh S2, butuh sampai BB Kopri untuk memiliki identitas dirinya dan kematangan dirinya. Kalau saya cuma di Komsa, di cabang dan selesai S1, saya kira belum ada isinya, belum ada saripati. Kalau kelapa belum ada santannya. Biasanya ada S2 dan sampai ke Jakarta. Itu tes